Sobat Prestasi, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi bersama Ima Press Talk ngobrolin Wonogiri. Saya Madia Surendra selaku moderator yang akan menemani teman-teman semuanya dalam beberapa waktu ke depan. Tentunya dengan topik dan juga isu-isu yang menarik terkait dengan Kabupaten Wonogiri. Episode kali ini kita akan mengulik lebih dalam terkait dengan isu yang saat ini sedang digencar-gencarkan oleh pemerintah dalam penyelesaiannya. Ada yang tahu isu apa? Benar sekali, isu stunting. Sobat Prestasi pasti juga sudah tidak asing dengan slogan Wonogiri 2024 Zero Stunting. Lalu sebenarnya apa sih stunting itu? Bagaimana kondisi stunting di Kabupaten Wonogiri? Lalu seperti apa pula caranya untuk mengatasi kegiatan stunting itu sendiri? Nah, dalam episode kali ini kita akan dibersamai oleh narasumber yang saat ini sudah sangat berpengalaman di bidangnya. Baik, langsung saja kita sapa Ibu DRH Ferawati Joko Sutopo MSc selaku Ketua TPPKK Kabupaten Wonogiri. Selamat sore Ibu Vera. Sore Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Ya, baik Mbak. Ya, apakah sudah siap Bu untuk berbincang-bincang dengan saya terkait dengan topik stunting pada kali ini? Baik, mungkin karena ada slogan tak kenal maka tak sayang, meskipun tadi sudah saya sapa, alangkah baiknya kepada Ibu Vera untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman Sobat Prestasi. Silahkan Ibu. Ya, kesana ya. Jadi halo, selamat sore semuanya. Saya Ferawati Joko Sutopo, istri Bupati Wonogiri. Kebetulan saya juga menjadi Ketua TPPKK Kabupaten Wonogiri. Baik, mungkin teman-teman sudah mengetahui dari profil dari Ibu Vera sendiri. Baik, mungkin langsung kita menuju untuk topik pembahasan kita pada kesempatan kali ini ya Ibu. Baik, mungkin dari masyarakat sendiri itu sudah sering mendengar seperti itu terkait dengan stunting. Mungkin mereka juga sudah mengetahui bahwa stunting ini dalam kondisi yang gagal tumbuh seperti itu pada anak-anak. Untuk definisi dari stunting itu sendiri seperti apa Ibu? Sebenarnya saya ralat ya Mbak ya. Iya. Kalau tadi dibilang saya cukup berpengalaman begitu di dunia stunting, sebenarnya enggak, karena saya dokter hewan Mbak. Oh iya. Jadi pasien saya tidak ada yang stunting gitu kan, itu dokter manusia ya. Tapi di sini bahwa saat kita berbicara tentang stunting, itu kita tidak berbicara tentang perkembangan dan pertumbuhan saja. Kita bicara tentang masalah kemanusiaan. Maka senang sekali pada saat ini teman-teman dari generasi muda Wonogiri, teman-teman mahasiswa pun mau mengangkat isu stunting ini untuk dijadikan bahan diskusi begitu. Jadi kalau stunting sendiri sebenarnya adalah suatu kondisi ya, bukan suatu penyakit, tapi suatu kondisi di mana akan anak yang terkena stunting ini akan mengalami kegagalan pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan itu dengan tinggi dan berat badan, tetapi kalau perkembangan lebih pada kemampuan kognitifnya. Baik, mungkin untuk tadi kan sudah disampaikan ya teman-teman bahwa stunting ini merupakan kondisi gagal tumbuh baik dalam pertumbuhan maupun perkembangan pada anak. Nah, sebenarnya seberapa bahaya sih Bu dari stunting itu sendiri dampaknya terhadap seorang anak? Sangat bahaya Mbak. Ada istilah stunted. Stunted itu adalah pertumbuhannya yang terhambat, tetapi perkembangannya tidak ada masalah. Ini mungkin bukan suatu tahapan stunting yang memprihatinkan ya. Tetapi kalau kemudian sudah stunting, itu serem banget gitu ya. Kita bicara tentang stunting ini, sekali lagi saya ingin mengulang bahwa ini kita bicara kemanusiaan. Kita bukan bicara suatu kondisi sakit atau suatu kondisi tentang kebutuhan gizi saja. Dapat kita bayangkan Mbak, mungkin ini satu alur cerita ya tentang bahayanya stunting itu. Salah satu penyebab stunting itu adalah kemiskinan. Karena kita bicara dengan gizi, kita bicara kemiskinan itu satu kaitan. Kita bisa makan saja alhamdulillah nih, masa masih disuruh makan 4 sehat 5 sempurna begitu. Nyuwun sewu, orang-orang yang dengan kasus kemiskinan kemudian memiliki anak yang stunting, pada saat dia nanti remaja, secara EQ dia akan di bawah rata-rata. Saat nanti dia dewasa, dia akan bertempur mencari pekerjaan melawan orang lain yang tidak stunting. Maka otomatis besar kemungkinan orang ini akan termarginalkan. Kemudian dia akan mengalami kemiskinan lagi.
Nah, kemiskinan ini terus akan berulang. Anak yang tadi stunting kemudian akan menikah, punya anak dengan kondisi kemiskinan, besar kemudian dia akan terkena stunting lagi. Lingkaran kemiskinan, lingkaran stunting ini yang saya bilang tadi bahwa ini itu kasus kemanusiaan. Begitu, yang kita bicara stunting adalah bicara kualitas hidup seseorang ini sampai dia meninggal nanti. Maka ini kasus stunting adalah kasus yang sangat berbahaya. Dan yang kedua, kenapa dibilang sangat berbahaya? Karena pada saat anak yang sudah terkena stunting itu sangat sulit untuk bisa disembuhkan kembali ke kondisi normal. Bahkan ada beberapa kasus yang bisa dikatakan tidak bisa kembali lagi. Maka artinya ya tadi, dia dari kecil kena stunting, maka sampai dengan dia meninggal dunia, dia akan hidup dalam kondisi stunting itu. Kira-kira seperti itu gambarannya. Baik teman-teman, kita sudah simak tadi ya teman-teman bahwa stunting ini merupakan suatu kondisi yang mungkin sangat berbahaya seperti itu bagi dalam suatu daur ya Ibu. Betul. Betul sekali. Nah, untuk faktor-faktor sekiranya dalam kemiskinan itu sendiri, apakah ada faktor lain yang bisa menyebabkan terjadinya kondisi stunting ini, Ya, Ibu? banyak Mbak. Selain faktor kemiskinan itu ada lagi faktor tentang sulitnya mendapatkan akses kesehatan. Karena stunting juga bisa terjadi pada saat anak itu masih kondisi bayi, kemudian ada sakit cukup serius ya. Tetapi karena akses kesehatannya jauh, jadi tertanganinya secara terlambat atau bahkan tidak tertangani. Kemudian akses terhadap air bersih itu yang sulit, itu juga mempengaruhi tingkat stunting di suatu daerah. Kemudian ada lagi yang ketiga, keempat ya, kemiskinan, akses kesehatan, akses air bersih, ada lagi pola asuh orang tua kepada anak, dan yang ada lagi nanti pola hidup. Pola hidup di sini adalah pola hidup bersih dan sehat. Nah, ini yang tidak semua masyarakat itu sudah memiliki kesadaran untuk berpola hidup bersih dan sehat. Nah, yang menjadi miris sebenarnya adalah pola asuh, di mana banyak kasus stunting, ada juga di Wonogiri, di beberapa daerah, stunting yang dikarenakan kekurangan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, ini bukan karena kemiskinan, tetapi karena ketidaktahuan orang tua pentingnya gizi. Kemudian apa sih yang dibutuhkan saat masih remaja putri, kemudian setelah hamil, menyusui anaknya sampai dengan balita tuh yang dibutuhkan gizinya apa? Mereka hanya taunya kenyang, anaknya seneng jajan ya, nggak rewel, anaknya happy, diberikan ya. Ini yang kalau saya sebagai ketua PKK, saya lebih banyak larinya ke sini, ke merubah pola asuh orang tua kepada anak. Baik, mungkin tadi sudah disebutkan beberapa faktor mulai dari pola hidup, pola asuh hingga ke terkait dengan asupan zat gizi seperti itu. Mungkin saya sering mendengar nih Bu di masyarakat ada statement bahwa apabila orang tuanya pendek itu biasanya anaknya mengikuti gen pendek seperti itu. Nah, sebenarnya apakah faktor genetik sendiri itu berperan dalam kejadian stunting? Ini ada dua Mbak, jadi perlu pengertiannya bahwa kalau kita bicara genetis fisik, ya pasti dong, saya gemuk nih, suami saya gemuk umpamanya, anak saya kok kurus tinggian, jadi pertanyaan ki anaknya sopo yo yang gitu ya. Terus saya kulitnya hitam, suami saya kulitnya hitam, kok anaknya putih gitu, itu genetis fisik, iya pasti. Lah kalau kemudian kita bicara tentang stunting, itu kan lebih pada kognitifnya. Seperti yang tadi kita bilang ada stunted, mungkin ada anak-anak yang sepantarannya dia kecil, pertumbuhannya tidak seperti yang lain, tetapi dia sekolahnya pintar-pintar saja, kemudian kemampuan yang lain normal seperti anak lain. Ya saya tidak merasa itu sesuatu yang bisa disebut stunting gitu. Betul sekali. Mungkin kita lanjut untuk ke pembahasan selanjutnya. Dari tenaga medis sendiri, Ibu, ketika mendiagnosis seorang anak itu mengalami stunting, apakah ada proses-proses ataupun prosedur tertentu seperti itu dalam mendiagnosis? Kalau anak yang sudah terkena stunting ya Mbak ya, saya pikir itu tidak perlu prosedur yang terlalu rumit. Jadi di desa kan selalu ada posyandu. Ibu yang hamil kemudian atau anak yang sudah lahir bayi, dia akan, kalau kita sering dibawa ke posyandu, di situ ada asesmennya, akan distandarkan dengan dalam tanda kutip
normal, lingkar kepalanya normal ndak nih, tinggi badannya normal ndak nih, kemudian berat badan normal ndak. Lalu kemampuan, oh anak umur sekian iki kudune wis iso duduk, anak umur sekian harusnya sudah bisa meraih sesuatu. Lah, itu ada asesmennya seperti itu. Kemudian pada saat kok sepertinya ada anak yang pertumbuhannya masih di bawah anak-anak pada umumnya, kemudian kemampuan kognitifnya masih di bawah umumnya, maka ini akan di-assessment dengan lebih serius lagi, mungkin ke rumah sakit, ke dokter anak itu bisa. Baik, Gitu. jadi memang proses diagnosis ini tidak perlu yang Sebenarnya enggak, oh iya. ya hanya kadang-kadang pola pikir masyarakat ya, kok anak umur setahun belum bisa jalan umpamanya. Ora apa-apa, mbiyen simbahnya juga begitu, mbiyen aku ya begitu, terus dicambuk pakai apa itu, tempe atau apa kayak gitu-gitu ya. Ini kearifan lokal yang tidak masalah sebenarnya, tetapi tetap harus diimbangi dengan ilmiahnya. Mosok ya orang tuanya tidak merasa khawatir ya saat anak-anaknya kumpul, sebayanya sudah bisa lari, anak ini kok kelihatan berbeda, itu kan tentunya kita mengkampanyekan bahwa ayo toh peduli, anakmu tuh dilihat, diamati, jangan sekedar dikasih makan selesai, mandi, makan selesai, begitu. Ya gitu. Baik, mungkin memang stunting ini tidak hanya mempengaruhi pada pertumbuhan fisik, mungkin juga ke kognitif juga Ya, jadi Bu. itu justru yang lebih serem, Mbak. Iya. Itu yang lebih serem. Baik, lalu bagaimana Bu ketika stunting ini mempengaruhi kesehatan anak secara keseluruhan seperti itu? Kalau anak-anak yang stunting, Mbak, itu akan lebih gampang sakit pada saat dia memasuki masa remaja dan dewasa. Anak-anak yang kecilnya stunting itu pada saat remaja atau dewasa menurut penelitian ya, dia akan lebih mudah terkena penyakit degeneratif kayak jantung, kayak kanker, yang itu dapat dibayangkan kembali lagi dengan tingkat kemiskinan begitu, kemudian tidak produktif karena sakit, makanya baliklah lagi ke lingkaran-lingkaran kemiskinan itu. Dan sebenarnya ini Mbak, sebelum istilah stunting, itu ada istilah GAGI, gangguan akibat kekurangan yodium. GAGI ini adalah salah satu gejala stunting. Nah, GAGI ini kan kekurangan yodium ya. Yodium ini sesuatu yang sangat mudah dan murah. Kita hanya butuh garam beriodium. Cuman kadang kita tidak aware bahwa garam-garam itu tidak ada yodiumnya. Kita ke pasar, umpamanya ini ada garam merek A, tertulis ada yodiumnya, harganya 10.000. Ini garam di merek yang lain, mungkin bentuknya balok atau apa, harganya 6.000. Maka masih banyak orang tuh yang milih meng podo-podo asin, mendingan beli yang murah gitu kan, tidak mempengaruhi rasa secara signifikan. Nah, kekurangan yodium ini yang serem. Saya ada dosen di UGM ya, yang dia itu S1, S2, S3-nya berkutat dengan yodium. Hasil penelitiannya yang saya baca bahwa anak-anak yang kekurangan yodium yang tidak terdeteksi, kemudian tidak diberikan asupan yodium, setiap 1 bulan akan menurunkan tingkat EQ-nya 1. Anggap saja kita standar Indonesia rata-rata itu 100 EQ anak-anak di Indonesia rata-rata. Anak itu ketahuan stunting pada saat biasanya di umur 3-4 tahun. Tingginya beda, mungkin anak yang lain sudah bisa diajak diskusi, anak ini hanya diem saja, baru orang tuanya ngeh, jangan-jangan anakku stunting begitu. 4 tahun itu artinya 12 kali 4. Itu berapa, Mbak? 48. Maka saat dia punya EQ lahir bawaan itu 100, tanpa ada penanganan, EQ anak ini akan turun menjadi ke 60 sekian. Lah, yang saya bilang tadi bahwa anak yang sudah kena stunting kemudian tidak bisa kembali ya ini Mbak. Kecerdasan itu bisa dipicu atau naik dengan protein, dengan AA dan DHA. Maka orang hamil menyusui, anak-anak disuruh makan banyak ikan. EQ-nya dia akan naik. Tapi kalau 60 ini mau tiap hari dikasih ikan salmon yang harganya mahal, dia naik paling 10 Mbak, 70.
ngoyak yang 100. Ya ini yang saya bilang sudah hampir tidak bisa dibilang bisa normal lagi kayak gitu. Berarti nanti kita tadi sudah membahas menyinggung sedikit terkait dengan penyakit degeneratif, Ibu. Mungkin jadi apakah stunting ini berdampaknya itu mulai dari jangka panjang sehingga nantinya saat mereka dewasa itu menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti Iya, itu, Nji? betul, betul. Ya, jadi memang perlu seperti itu untuk pencegahan stunting sejak dini Iya, seperti itu, lah ya, memang Ibu. sebenarnya stunting ini kan sesuatu yang kalau kita bicara akibatnya serem banget toh Mbak, yang kita omongin tadi kan akibat stunting nih. Padahal stunting ini kan sebenarnya dalam tanda kutip gampang kok dicegah. Hanya butuh makanan bergizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Lah kemudian di breakdown lagi ke bawah, butuh makanan bergizi di breakdown. Maka perlu edukasi ke masyarakat opo wae to yang harus dimakan. Dan di breakdown lagi, nek tetep gak duwe duit, terus bagaimana? Kan kita hanya mengerucutkan pada itu. Nah, pada saat kita bicara edukasi apa toh yang dimakan, inilah yang seharusnya kita semua tidak perlu berbasic ilmu kesehatan, tidak perlu berbasic organisasi apa. Kalau memang kita bisa mengedukasi tetangga kita, saudara kita, ya diedukasi saja. Mereka butuh protein untuk mencegah stunting. Kemudian pada saat memang nggak ono duitnya nih, nggak ada duitnya buat beli makanan sehat, pemerintah kan punya program yang cukup banyak. Ada pemberian makanan tambahan, ada pemberian pil apa itu penambah darah dan segala macam. Ya ayo toh disupport gitu. Kemudian kita juga sedang berusaha bagaimana dana desa itu juga membantu menangani stunting di desanya. Jadi kan lebih mengerucut kan lebih gampang gitu. Dan kalau dihubungkan dengan teman-teman mahasiswa nih, itu hari ini kan anak-anak terutama remaja putri nih paling takut berat badannya naik. Iya. Mau diajak kelahi sama orang tuanya berani jawab. Mau ditangkap polisi berani jawab. Ketemu timbangan nggak berani nih. Padahal anak-anak yang dari remaja khususnya putri kemudian diet untuk tidak gemuk, terus tidak ada arahan yang benar, nggak usah makan malam, nggak usah makan nasi, nggak usah makan gula, nggak usah minum susu. Ini besar kemungkinan suatu saat dia itu saat hamil ternyata dia kekurangan mikronutrien. Nah ini yang tidak kelihatan. Disuruh kemudian anak SMA dikasih gratis menambah darah, itu banyak yang dibuang karena bilang itu bikin gemuk bunda, itu bikin jerawatan bunda. Lah, edukasi anak-anak remaja kayak teman-teman Imapres ini mungkin lebih penting ke situ, terutama untuk remaja putri. Dia suatu saat akan menjadi calon ibu nih. Nah ini harus sehat dulu. Setelah ini sehat, pada saat hamil, mulailah 1000 hari pertama kelahiran dipus dengan gizi yang baik. Insya Allah lah itu stunting nggak terjadi di keluarga kita begitu. Mungkin tadi kita membahas terkait dengan pencegahan-pencegahan yang mungkin nanti Iya, dari teman-teman mahasiswa bisa laksanakan seperti itu. betul. Lalu apabila ketika seorang anak itu sudah mengalami stunting, ya Ibu, itu bagaimana penanganan medis yang dapat dilakukan apabila memang anaknya itu sudah terlanjur stunting seperti itu? Ya, yang bisa dilakukan mungkin hanya terapi suportif, Mbak. Umpamanya nih anak-anak yang tingginya kurang, kemudian dia ada di jantungnya ada yang tidak beres, lalu ada terapi suportif. Ya hanya sebatas terapi suportif seperti itu, tidak bisa mengembalikan seperti kita sakit flu, minum obat flu, sehat begitu kok sepertinya nggak bisa ya. Baik, mungkin tadi memang kita perlu untuk terapi suportif ya Ibu apabila Iya. memang seorang anak sudah mengalami stunting. Iya. Lalu bagaimana ketika masyarakat bertanya-tanya, saya ingin membantu teman-teman yang mungkin untuk pencegahan stunting seperti itu. Lah dari masyarakat sendiri ataupun nantinya kami sebagai calon orang tua, itu apa yang dapat kami lakukan dalam pencegahan ataupun penanganan pertama seperti itu untuk mencegah terjadinya stunting pada anak-anak di sekitar? Kalau sudah stunting berarti atau belum ya? Sebelum. Kalau sebelum memang kita hanya perlu edukasi, Mbak. Edukasi itu jangan dibayangkan edukasi sosialisasi itu kemudian ngumpulin orang di suatu daerah disuruh duduk lalu kita pegang mic nerangin. Itu saya kurang sependapat. Namanya edukasi adalah bagaimana kita mulai peduli nih sama lingkungan. Kita tinggal di rumah. Kita nengok ke sebelah kiri rumah kita, kok itu ada ibu hamil tapi suaminya merantau. Sepertinya dia kewalahan ini, punya anak
tapi kondisi hamil dia kewalahan, maka kita bisa datang, "Ibu kok kewalahan apa?" Oh, terus kita lihat kok makanannya mungkin kurang bergizi, kita bisa menerangkan. Atau kalau kita punya makanan di rumah, ibu kita masak lalu itu sisa, berlebih, bisa dibagikan. Itu adalah langkah kecil yang justru malah mengena. Daripada kita ngumpulin 3.000 orang di alun-alun lalu edukasi. Itulah, ini kepedulian sosial ini yang lebih dibutuhkan untuk pencegahan stunting menurut saya. Begitu, maka andai kata ada teman-teman Imapres ini kemudian ada program begitu ya, pemberian makanan tambahan untuk ibu-ibu yang beresiko stunting, ibu hamil yang beresiko stunting, sampai dengan nanti dia melahirkan, rembukan dengan kepala desa, ada dana desa, itu akan lebih efektif, Mbak. Gitu, kita pernah dengan Bapeda ya sosialisasi, namanya Bumi Limase, tapi memang itu adalah ranah kedinasan. Jadi dana desa itu nanti PKK bantu masak di situ, kemudian Karang Taruna atau teman-teman Imapres ini bantu mendata ibu hamil mana yang beresiko stunting atau ibu mana yang punya anak beresiko stunting, itu didata. Kan anggaplah satu desa itu penduduknya 1.000 orang, kan nggak mungkin semuanya hamil tuh. Lalu saat hamil nggak mungkin semuanya beresiko stunting, yang beresiko ini kemudian diolahkan masakan, lalu dikirim tiap hari. Nanti kan ibu ini melahirkan, selesai urusan, ganti pasien lah istilahnya begitu. Itu sangat efektif saya yakin. Daripada kita ada mungkin bantuan uang tunai, harapannya nanti beli makanan sehat. Itu menyelewengkannya lebih gampang karena namanya orang hidup kebutuhannya banyak. Cuman ya tadi kayak program pemberian makanan itu memang lebih repot ya, akan lebih repot. Sambil di situ nanti diedukasi. Seperti itu. Berarti mungkin memang perlu tindakan nyata aja Ibu, alih-alih edukasi dengan Betul. mic, mengumpulkan orang seperti itu. Ini mending ini Mbak, tengok kiri, tengok kanan, depan rumah, belakang rumah. Intinya lebih meningkatkan kepedulian Iya, lah. betul. Baik, untuk selanjutnya tadi kita sudah menyinggung banyak sekali terkait dengan makanan, nutrisi, zat gizi. Mungkin saya sebagai mahasiswa gizi pun menyadari seperti itu, bahwa zat gizi dan asupan makan yang seimbang itu memang sangat diperlukan seperti itu untuk pertumbuhan dan juga perkembangan anak. Nah, mungkin lebih kita kerucutkan lagi Ibu, sebenarnya bagaimana seperti itu peran dari zat gizi, asupan makan yang seimbang dalam pencegahan stunting? Kalau itu ada kebutuhan utamanya memang protein, Mbak. Protein, terutama protein hewani ya, jenengan yang sekolah di gizi lebih paham. Kemudian kita bicara makanan bergizi adalah satu, bahannya, jenis makanannya maaf. Kita lebih banyak butuh protein. Kemudian kita juga butuh sayur dan buah karena di situ kan ada mikronutrien ya. Kalau saya hamil dulu, itu dokter saya hanya bilang sehari makanlah pisang, Bu. Itu kaliumnya tinggi dan itu ya saya setiap hari makan pisang. Terus setiap hari makanlah pisang, kemudian setiap hari makanlah sayur hijau apapun. Dia bilang gitu, udah saya pisang. Dan saya tidak, pada saat saya hamil saya tidak menambah susu formula dan segala macam karena sebenarnya asal kita bisa meransum makanan kan bisa memenuhi. Maka balik lagi ke menu apa yang akan diedukasikan. Ya menu makan normal, Mbak. Ada nasi, ada lauk, ada protein lah. Protein ini yang paling penting. Terutama protein hewani, terutama ikan karena dia sangat-sangat mempengaruhi perkembangan neuron otak. Nah, pertanyaan yang kedua setelah jenisnya atau bahannya, tentu saja kebersihannya. Bersih pada saat mau dimasak, bersih pada saat dimasak, yaitu alat yang dipakai masak itu bersih, dapurnya bersih, lalu bersih pada saat akan dimakan penyajiannya. Nah itu satu rangkaian yang sebenarnya itu kehidupan sehari-hari, hanya kadang-kadang terlewatkan oleh beberapa orang gitu. Baik, mungkin dari aspek gizi itu yang perlu kita perhatikan memang jenisnya, kemudian kebersihan itu mungkin sangat iya, penting Ibu. betul.
Untuk yang selanjutnya saya akan membahas terkait dengan apakah di Indonesia atau mungkin khususnya di Kabupaten Wonogiri ini sudah ada program khusus seperti itu untuk yang sudah terbukti efektif untuk penurunan stunting sendiri. Kalau saya lihat program nasional, mohon maaf kok saya belum ya, atau mungkin karena keterbatasan saya menerima informasi, saya kurang paham. Tetapi saya pernah Mbak ada pengalaman waktu itu tentang GAGI sebenarnya, karena memang stunting itu istilah yang baru itu 5 tahun inilah. Dulu tidak ada istilah stunting, istilahnya GAGI. Ada salah satu desa di Magelang itu menggunakan sistem yang tadi saya ceritakan, membagi makanan antar tetangga. Itu desa itu bebas dari GAGI, bebas dari stunting. Artinya bahwa sebenarnya program itu tidak perlu program gede nasional kemudian di breakdown ke bawah, tetapi saya lebih senang program itu adalah program dari masyarakat ke masyarakat. Karena ini sekali lagi ini kita bicara humanity, kita bicara kemanusiaan. Kemanusiaan nggak butuh program yang memiliki dipa yang gede, maksudnya dari pusat, provinsi, kecamatan di copy paste begitu tidak. Tetapi ya kemanusiaan itu ya diri kita bisa ngapain. Lebih baik kita bisa mencegah 2 tetangga kita yang berisiko stunting daripada kita seolah-olah edukasi ke ribuan orang, menurut saya begitu. Tadi kita sudah membahas topik stunting secara umum ya Ibu. Mungkin saya akan lebih mengkerucutkan lagi untuk membahas terkait dengan stunting di Kabupaten Wonogiri. Nah, untuk saat ini itu bagaimana kondisi stunting yang ada di Kabupaten Wonogiri? Sebenarnya menurut saya nih stunting di Wonogiri sudah penurunannya sudah cukup signifikan Mbak, gitu. Kita angka stunting kita di bawah provinsi. Memang sempat kita tuh ngimpinya sama waktu itu Pak Bupati ya, di bawah 10 waktu itu, karena kita pertama kali masuk dunia stunting itu sekitar berapa ya, saya lupa 18% apa ya. Terus angka ini sudah sempat turun banyak, kemudian naik lagi sedikit karena pandemi. Ya pandemi otomatis secara ekonomi kan semua hancur ya, ini cukup mempengaruhi. Nah pada hari ini angka stunting di Wonogiri masuk di kisaran 10,4% setahu saya, di bawah targetnya provinsi yang berapa ya, 14% apa ya. Jadi sebenarnya cukup bagus. Tetapi balik lagi Mbak, saya kadang-kadang agak nggak nyaman ya kalau dibilang stunting itu kita di bawah provinsi nih, kita di bawah nasional nih, angka kita ya memang kita butuh parameter itu. Tetapi yang namanya stunting ya memang kita harus zero, harus nol, karena ini kualitas hidup anak bayi lahir sampai dia meninggal ini dipengaruhi oleh dia stunting apa tidak, kan gitu. Berarti untuk kondisi stunting yang ada di Kabupaten Wonogiri ini mencapai kasus terparah itu pada tahun berapa Ibu kira-kira? 21-22 kayaknya Mbak. Saat masa pandemi nje? Iya. Ya, karena memang 21-22 itu angkanya cenderung naik ya. karena memang perekonomiannya sedang tidak stabil pula. Iya betul, dan pada saat pemerintah itu punya program-program yang untuk mengintervensi stunting harus digeser untuk mengintervensi pandemi. Begitu. Sebenarnya saya ada bukan tips ya, tapi mungkin diskusi nih. Diskusi tentang kebutuhan gizi keluarga. Ada juga yang mungkin diubah pola pikirnya Mbak, pola asuhnya. Kita di Wonogiri orang Jawa kalau makan itu biarlah orang tuanya dulu, biarlah ayahnya dulu nih yang makan. Dan yang kedua, pada saat kita makan di meja makan itu tersaji lauk, yaitu yang dimakan satu keluarga. Lah, kita tahu nih ada ibu hamil di situ, ada yang hamil di situ. Kemudian uang belanjanya hanya cukup untuk beli lele 1 ekor. Kalau satu rumah itu 4 orang makan lele semua ndak kuat. Ya maka belilah 1 ekor lele itu untuk yang hamil. Yang lain ndak usah lah. Gitu. Kemudian ternyata lele nggak kuat Bu, kuatnya apa? Telur. Ya sudah belikan telur. Siapa yang makan telur ini? Ya yang butuh. Ibu hamil atau mungkin ada anak masih batita. Kemudian yang sudah anaknya SMA atau mungkin suaminya, udahlah nasi sama kerupuk dulu lah, ngalah dulu. Ini kadang-kadang banyak yang enggak, ya nek saomah makan tahu ya tahu semua, ada sayur asem, ada tahu, ada sambal ya semuanya
makan itu, mau hamil mau enggak, ya ini mungkin bisa disiasatinya dengan cara begitu. Jadi memang kita utamakan yang membutuhkan Ya, yang terlebih membutuhkan. dahulu. Jadi ada ibu hamil tidak, kemudian ada ibu menyusui tidak, kemudian ada anak di bawah 3 tahun tidak, gitu. Kalau tidak ada masalah mau makan apa saja. Itu gizi keluarga aja Ibu Ya, ranahnya. Ya. betul. Mungkin saya izin lanjut untuk ke pembahasan selanjutnya. Di Wonogiri ini kira-kira apakah ada wilayah tertentu yang memang menyumbang angka stunting paling Tinggi tinggi? ya. Ada di Kecamatan Tirtomoyo, Mbak. Gitu. Ya, Tirtomoyo, kemudian ada lagi di Kismantoro. Bisa juga ya, saya juga belum pernah penelitian secara ini ya. Kasus yodium, kasus kaki kan juga banyak tuh di Tirtomoyo dan Kismantoro. Itu memang pernah ada yang meneliti airnya, memang di situ kandungan yodiumnya nggak ada, Mbak. Air di daerah itu. Maka intervensi yodium tuh harus dilakukan di situ. Harus diberi asupan yodium karena airnya nggak mengandung. Dia punya sayuran banyak, tapi sayurannya nggak ada yodiumnya kayak gitu. Kemudian mungkin tingkat kemiskinan balik lagi ke beberapa kecamatan, ada beberapa daerah yang mungkin jangkauannya terlalu jauh di pegunungan, di akses kesehatannya sulit seperti itu. Tapi setahu saya memang yang kebetulan yang masih menjadi PR Tirtomoyo ya. Berarti mungkin memang disebabkan karena sumber daya yang ada di sana dan Ya juga betul, terus keterbatasan ya bisa fasilitas jadi seperti itu. begitu. Baik, mungkin saya lanjutkan untuk pembahasan yang terakhir. Mungkin teman-teman juga penasaran nih, mungkin dari pemerintah Kabupaten Wonogiri sendiri itu apakah sudah ada tindakan yang memang nyata dan juga efektif seperti itu untuk menekan kejadian stunting di Kabupaten Iya. Wonogiri itu sendiri? Banyak Mbak, bahkan kalau kita bicara stunting itu ada rakornya tuh rutin. Ada kemudian dibahas antar OPD ya istilahnya itu juga rutin. Kemudian langkah-langkah nyata yang bisa kita lihat itu bagaimana teman-teman dari dinas ini mengupayakan yang paling sederhana adalah menera alat ukur, menera timbangan. Itu standar nggak sih? Jangan-jangan stuntingnya gara-gara salah data nih kayak gitu. Terus mengupgrade tenaga medis yang terkait dengan stunting, kemudian sosialisasi stunting itu ndak ada berhentinya. Terus intervensi makanan itu juga cukup intens dilakukan di Wonogiri. Udah berapa kali ya dari beberapa dinas itu memberikan PMT makanan tambahan balita. Kemudian pada saat anak-anak yang terkena stunting yang harus ditangani di rumah sakit di kabupaten, setahu saya kan masih gratis ya. Jadi itu upaya-upaya pemerintah untuk melakukan pencegahan dan meminimalisir efek anak yang sudah terkena stunting. Jadi memang Gitu. untuk tindakannya memang sudah sangat banyak. Ya, dan seperti kalau itu. dibilang ada hasilnya ada dong Mbak. Kita menurunkan angka ke stunting itu banyak gitu. Bahkan dulu tuh Wonogiri selalu ranking 3 di bawah terjelek kan mulai ranking 3-nya naik di atas ya. Tiga teratas begitu. Dan ini adalah apresiasi untuk seluruh pihak. Saya pikir ada teman-teman dinas, ada teman-teman PKK, ada organisasi lain, ada masyarakat juga. Di mana ternyata saat kita bicara stunting itu menarik banyak orang yang mau terlibat di situ gitu. Mungkin memang teman-teman mahasiswa bisa seperti itu untuk Ya, harus masuk bisa ke dong. dalam tindakan ini. Contohnya Harus mungkin ikut bisa. sosialisasi Iya. atau seperti apa seperti itu, Ibu. Baik Ibu Vera, mungkin sebelum saya akhiri untuk sesi pada kali ini, silahkan bagi Ibu Vera untuk menyampaikan closing statement mungkin untuk generasi muda seperti itu. Hubungannya dengan stunting. Iya betul sekali Bu. Jadi untuk anak-anak remajanya nih ya, untuk teman-teman remaja, jangan usah takut dengan berat badan. Hiduplah dengan sehat. Hidup dengan sehat, penuhilah gizi. Karena terutama remaja putri, suatu saat kita akan diberi amanah untuk menjadi ibu. Dan itu harus dipersiapkan jauh-jauh hari dimulai dari remaja. Penuhilah gizi, hati-hati saat jajan. Jangan sekedar jajan kekinian yang difoto cantik, tetapi tubuh kita sebenarnya tidak membutuhkan itu. Nah, Sobat Prestasi mungkin teman-teman juga perlu untuk mengingat dan juga memaknai pesan dari Ibu Vera bahwasannya kita sebagai remaja itu sudah sepantasnya untuk menjaga kesehatan diri sendiri, mempersiapkan diri sehingga nanti apabila kita sudah menjadi orang tua itu dapat menjadi seorang orang tua yang baik, dapat menghindari dari kejadian stunting seperti itu. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Vera karena Sama-sama sudah Mbak. meluangkan waktunya untuk Ya. sesi Imapres Saya Talk juga pada terima kali kasih ini. sudah diundang Oke. Imapres.
Semoga diskusi kita pada hari ini dapat memberikan manfaat dan juga Amin, menambah amin. wawasan bagi sobat prestasi semuanya sehingga dapat membantu untuk percepatan penurunan stunting khususnya di Kabupaten Wonogiri. Di sini saya Madya Surendra selaku moderator izin pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Imapres Wonogiri dan juga jangan lupa follow untuk Instagram imapreswonogiri.id. Sampai jumpa di Imapres Talk episode selanjutnya.